Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan Tuhan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sholawat serta salam kepada pemegang amanah kerasulan, penutup para nabi, Muhammad Al-Amin, serta sahabat dan yang meneladaninya hingga hari kiamat. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan topik yang berjudul Menjadi Hamba yang Amanah. Para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah, menjadi hamba yang amanah adalah sebuah kehormatan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Orang yang amanah sangat dicintai oleh Allah karena sifat ini mencerminkan ketakwaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah tidak hanya mencakup hal-hal yang besar seperti kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, tetapi juga urusan-urusan yang kecil seperti menepati janji, menjaga rahasia, membayar hutang, dan menjalankan tugas dengan penuh kejujuran. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yang apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini telah dibacakan berulang-ulang kali pada topik yang sama, yaitu keberkahan amanah. Ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah dan merupakan bagian dari keadilan. Orang yang menjaga amanah akan mendapatkan keberkahan sebagaimana orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh manusia dan dipercaya oleh Allah untuk mengemban tugas-tugas yang mulia. Orang yang amanah adalah mereka yang pandai menjaga kepercayaan. Sedangkan orang yang soleh adalah mereka yang berusaha memperbaiki keadaan di sekitarnya. Keduanya saling berkaitan, karena tanpa amanah, seorang tidak akan mampu membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Seorang pemimpin yang amanah akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedangkan seorang guru yang amanah akan mencetak generasi yang berakhlak mulia. Menjadi hamba yang amanah sepatutnya menjadi upaya dan cita-cita setiap mukmin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan amanah oleh Allah lalu ia meninggal dalam keadaan mengkhianati amanahnya, melainkan diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah bukanlah perkara yang bisa dianggap remeh. Seseorang yang mengkhianati amanah akan kehilangan keberkahan dan bahkan diharamkan masuk ke surga. Sebaliknya, orang yang menjaga amanah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Para nabi adalah contoh dan tauladan dalam menjaga amanah. Nabi Yusuf ketika diangkat sebagai bendahara Mesir, bukan sebagai pemimpin paling tinggi di Mesir. Beliau tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, tetapi menggunakan posisinya untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola sumber daya dengan adil. Sifat amanah inilah yang menjadikan beliau dicintai oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling sempurna dari seorang yang amanah. Sejak muda beliau telah dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya karena sifatnya yang tidak pernah berkhianat dalam perkataan maupun perbuatannya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam berbagai urusan. Para sahabat
juga menunjukkan keteladanan dalam menjaga amanah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menjalankan pemerintahan dengan penuh kejujuran dan tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sering berkeliling malam hari untuk memastikan bahwa rakyat-rakyatnya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Mereka adalah contoh bagaimana amanah harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa orang yang amanah akan sejajar dengan para syuhada. Dalam hadis dikatakan, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Namun perkara ini tidaklah mudah. Tidak mudah menjadi hamba yang amanah. Godaan dunia, tekanan sosial, serta ketakutan terhadap kehilangan jabatan atau harta seringkali membuat seseorang tergoda untuk mengkhianati amanahnya. Oleh karena itu, dalam hadis di atas dikatakan, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Kita tahu bagaimana dunia perdagangan penuh dengan kompetisi usaha, sehingga menjaga amanah memerlukan keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa dalam menjaganya. Amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga dalam hubungan dengan Allah. Ibadah adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan. Orang yang meninggalkan sholat, menunda zakat, atau berbuat maksiat telah mengkhianati amanahnya sebagai seorang muslim. Menjaga amanah bukan hanya tentang memperoleh kepercayaan dari manusia, tapi juga tentang mendapatkan ridho Allah. Keberkahan dalam hidup juga akan datang ketika seorang menjalankan amanahnya dengan baik. Orang yang amanah akan mendapatkan ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, dan kebahagiaan yang sejati. Akhirnya, menjadi hamba yang amanah adalah sebuah perjalanan yang penuh ujian dan liku, tetapi juga penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga amanah, meneladani para nabi dan orang soleh, serta mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.